Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri Danisa dengan NPM 22411062 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang berjudul Merancang dan Mengelola Saluran Pemasaran Terpadu. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses membuat suatu produk atau jasa tersedia untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Selanjutnya yaitu saluran dan keputusan pemasaran. Ada dua strategi, yang pertama ada strategi dorong dan strategi tarik. Strategi dorong menggunakan tenaga penjualan produsen, uang promosi dagang, dan cara lain untuk membujuk perantara, membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Lalu strategi tarik. Strategi tarik menggunakan periklanan, terus ada promosi, dan bentuk komunikasi lainnya untuk membujuk konsumen agar meminta produk dari perantara. Selanjutnya yaitu ada harapan pembeli untuk integrasi saluran, yaitu ada kemampuan untuk memesan produk secara online dan mengambilnya di lokasi retail yang nyaman. Terus ada kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko terdekat. Dan yang terakhir yaitu ada hak untuk menerima diskon berdasarkan total pembelian online maupun offline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kelanjutan dari materi sebelumnya yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini ada definisi. Yang pertama yaitu definisi dari ringkasan tadi, pembeli biasa membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama dalam sepanjang waktu. Dan yang kedua, pencari kesepakatan bernilai tinggi menyadari kebutuhan mereka dan memilih untuk menjelajahi seluruh saluran sebelum membeli dengan harga yang serendah mungkin. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi dari semua saluran dan kemudian membeli dari saluran yang berbiaya rendah, mendapatkan manfaat dari dukungan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Dan yang keempat yaitu pembeli yang menyukai variasi mengumpulkan informasi dari semua saluran, memanfaatkan layanan canggih dan membeli dari saluran favorit berapapun harganya. Dan ada beberapa fungsi anggota saluran. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, dan yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif, dan yang ketiga yaitu mencapai kesepakatan mengenai harga dan persyaratan, dan yang keempat yaitu memperoleh dana untuk membiayai persediaan, dan yang kelima yaitu mengasumsikan risiko, dan yang keenam yaitu menyediakan tempat penyimpanan, dan yang ketujuh yaitu menyediakan pembelian atas tagihan mereka, dan yang ke-8 yaitu mengawasi transfer kepemilikan yang sebenarnya. Dan ada beberapa syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Yang pertama yaitu dari kebijakan harga, dan yang kedua yaitu kondisi penjualan, dan yang ketiga yaitu hak teritorial distributor, dan yang keempat yaitu saling melayani dan bertanggung jawab. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilda Taskia dengan NPM 22411 090. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu terkait dengan perancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan integrasi dan juga saluran. Nah, di dalam integrasi dan juga saluran itu terdapat beberapa faktornya, yaitu ada sistem pemasaran vertikal, kemudian ada FMS perusahaan, kemudian ada FMS yang dikelola, kemudian ada FMS kontraktual, kemudian ada sistem pemasaran horizontal, dan yang terakhir ada sistem multi saluran. Nah, di sini
saya akan membahas tentang apa sih itu konflik dari saluran. Ya, konflik saluran terjadi ketika tindakan salah satu anggota menghalangi saluran lain untuk mencapai tujuannya. Nah, jenis-jenis konflik saluran ini ada 3, yaitu yang pertama ada vertikal, kemudian yang kedua ada horizontal, dan yang ketiga ada banyaknya saluran. Kemudian setelah teman-teman saya dan juga saya jabarkan tentang materi merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu, kini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan juga saya. Nah, kesimpulannya yaitu keputusan saluran pemasaran merupakan salah satu langkah-langkah penting yang dimiliki manajemen menghadapi khususnya ketika mereka tidak memiliki cukup dana untuk melakukan penjualan langsung. Kemudian yang kedua, saluran pemasaran itu melakukan penyampaian informasi, promosi, negosiasi, ketertiban, pendanaan, pengambilan risiko, pembayaran, dan hak kepentingan. Kemudian, manajemen perlu mempertimbangkan konsumen kebutuhan. Nah, menyalurkan tujuan, mengidentifikasi yang utama, alternatif, termasuk jenis dan jumlah saluran yang terlibat. Kemudian, kesimpulan yang terakhir, terdapat beberapa cara untuk mengelola konflik saluran, yaitu yang pertama adalah penerimaan tujuan yang telah terkoordinasi, kemudian pertukaran karyawan, setelah itu keanggotaan bersama dan dalam asosiasi perdagangan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang penjelasan dari materi merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu dari mata kuliah manajemen pemasaran. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.